Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kau masih perbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Senin 1 September 2025, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Apakah ada gembala yang tidak mengenal domba-dombanya? Tentu ada. Dialah gembala upahan. Gembala upahan hanya bekerja agar mendapat upah. Mereka tidak mengenal domba-dombanya dengan baik dan mereka tidak peduli dengan situasi kondisi yang dihadapi oleh domba-dombanya. Namun jika gembala yang baik pasti mengenal domba-dombanya dengan baik, mengetahui karakter domba-dombanya satu persatu, dan mengetahui situasi kondisi yang mereka hadapi. Jika ada dombanya yang hilang, maka ia akan berusaha mencarinya sampai dapat, bahkan dia rela berkorban. Demikian juga Yesus, saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, menggambarkan tentang gembala yang baik dalam nas ini. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Nas ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang Farisi yang menganggap diri mereka sebagai para gembala umat Allah. Lalu Yesus menantang mereka dengan mengatakan bahwa dialah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya, begitu juga sebaliknya domba-dombanya mengenal gembalanya. Saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang ini sangat sulit kita membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Sebab yang salah pun terkadang terlihat benar, sehingga membuat kita terkecoh dan memilih jalan yang salah. Karena itu kita sangat membutuhkan arahan, kita sangat membutuhkan tuntunan dari Yesus Kristus. Sebab hanya dialah sang gembala yang mengarahkan kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesuslah gembala yang baik, mengenal kita dengan baik, mengenal karakter kita, mengenal kekurangan kita, dan mengenal kebutuhan kita, dan mengetahui situasi kondisi yang kita hadapi. Hanya Yesuslah yang dapat menuntun dan mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar dan baik. Jika kita tersesat dan kehilangan arah, Yesus akan selalu mencari kita sampai kita kembali ke jalan yang benar, meskipun ia harus mengorbankan dirinya. Dan jika kita dalam keadaan kekurangan, Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai gembala yang baik, supaya kita mengikuti Dia dan mengikuti kehendaknya, dan kita tidak akan kekurangan.
Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Engkau menggambarkan karakter-Mu, jati diri-Mu, bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang mengenal kami dan mengetahui situasi kondisi yang kami hadapi. Dan Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan pasti Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Yakinkan kami Tuhan akan hal itu, supaya kami tetap Tuhan mempercayakan hidup dan kehidupan kami, keluarga kami, dan situasi kondisi yang kami hadapi. Dan pasti Engkau akan berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami dan menuntun kami Tuhan ke jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, setiap langkah kami Tuhan, setiap pekerjaan kami. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan Engkau sembuhkan jemaat-Mu sedang sakit pada saat ini. Engkau serahkan hidup dan kehidupan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, pulihkan seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Kami serahkan Tuhan seluruh pimpinan gereja-Mu, pimpinan bangsa kami ini. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada pimpinan gereja kami dan bangsa kami, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya tetap kami mengandalkan Engkau Tuhan setiap pelayanan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi dalam pendidikannya. Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Engkau hantar mereka Tuhan ke masa depan yang penuh dengan harapan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada orang tua untuk mengajar, membimbing anak-anak, kutipkan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati.